Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, polisi terus mengusut pembunuhan sadis Muhammad Axel, anak politikus PKS Cilegon, Banten. Polisi sudah memeriksa 8 orang saksi dan memastikan bahwa kasus ini bukan aksi pencurian. Rumah mewah milik politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS Maman Suherman di Komplek Perumahan Bukit Baja Sejahtera Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten, sepi dari aktivitas. Hanya ada karangan bunga ucapan bela sungkawa dan sejumlah penjaga rumah di luar halaman rumah. Garis polisi juga masih terpasang rapi mengelilingi rumah mewah bercat putih ini. Untuk mengusut kasus pembunuhan sadis bocah 9 tahun ini, Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi, termasuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. Terkait CCTV, polisi menyebut CCTV sudah rusak 2 minggu sebelum kejadian. Polisi juga memastikan jika kasus ini bukanlah aksi pencurian. Pasalnya, tidak ada barang-barang yang hilang dari rumah mewah tersebut. Motifnya ini pembunuhan. Ini ada berapa yang diperiksa? Yang diperiksa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua ya? Ya, termasuk orang tuanya. Tapi di rumah sini ada security pribadi nggak itu? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Muhammad Axel Herman Miller merupakan anak dari Dewan Pakar PKS Kota Cilegon. Keluarga dan kerabat mengenal korban sebagai anak yang taat kepada orang tua. Anaknya ini kan orang penurut ya, dan ibadahnya juga bagus, walaupun usia 9 tahun tapi ketaatan kepada orang tua ini luar biasa. Ini menjadi contoh bagi anak-anak seusia. Kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya lebih tidak ada intervensi apapun, tapi kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembunuhan sadis bocah kelas 4 SD ini terjadi pada Selasa 16 Desember 2025. Axel ditemukan berlumuran darah dan mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Polisi sudah melakukan olah TKP dan memastikan akan mengusut hingga tuntas. Dari Kota Cilegon, Banten, Sefrinal Putra, Metro TV. Polisi memastikan peristiwa kematian anak 9 tahun Muhammad Axel di Cilegon, Banten bukan aksi perampokan. Alasannya tidak ada barang milik korban maupun pihak keluarga yang hilang pada saat kejadian. Kita akan membahasnya bersama kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Mari kita membahas lokasi terlebih dahulu. Peristiwanya terjadi di sebuah rumah yang menurut warga sekitar, paling tidak menurut tetangga itu rumah yang mewah. Namun tidak ada security di situ. Apa yang menarik perhatian Anda, Mbak Hanifah, dari kasus ini? Sebetulnya agak aneh ya, rumah semewah itu tidak ada security. Berarti orang tua atau pemilik rumah menganggap bahwa kondisinya itu sangat aman. Tapi bagaimanapun juga ini tidak bisa menjadi tuduhan kita akibat tidak ada pengawasan sehingga terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kita harus melihat pola sebelum kejadian. Apakah memang ada konflik-konflik terkait dengan keluarga tersebut sehingga anak berusia 9 tahun ini menjadi korban. Karena bagaimanapun juga kita melihat tidak ada barang yang hilang, berarti sebetulnya rumah semewah itu tidak menjadi sasaran perampokan atau sesuatu yang mau diambil, seperti itu. Oke, Mbak Hanifah. Kemudian seperti diketahui ya, almarhum ini adalah putra dari seorang politikus. Nah, apakah kalau dari beberapa kasus yang pernah Anda analisis ini bisa jadi ada kaitannya dengan posisi sang ayah sebagai politikus, Mbak Hanifah? Oke, dalam tahap awal penyelidikan, motif itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan posisi ayah korban sebagai politikus. Karena dalam prinsip viktimologi itu sebetulnya anak-anak jarang menjadi sasaran kejahatan bermotif politik secara langsung gitu ya.
tapi kalau tidak langsung karena mungkin dia menjadi sasaran sekunder mungkin bisa terjadi. Nah, kemungkinan motif ini tetap harus dibuka secara luas, mulai dari motif personal, apakah ada relasional yang bermasalah atau ada konflik-konflik sosial di sekitar keluarga, baik terhadap orang tua korban maupun keluarga yang lain. Nah, keterkaitan dengan posisi ayah sebagai politikus ini tidak bisa diasumsikan secara awal gitu ya, tapi perlu diuji secara objektif melalui bukti-bukti empiris, seperti apakah ada ancaman sebelumnya, atau ada konflik terbuka, atau ada pola intimidasi. Jadi intinya, motif politik itu tidak otomatis walaupun orang tuanya adalah politikus. Jadi harus berbasis indikasi konkret, bukan status sosial dari keluarga tersebut. Oke, Mbak Hanifah, tentu kita menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga, dan mungkin pertanyaan ini agak sensitif ya, tapi mungkin bisa menjadi clue atau petunjuk dalam mengusut kasus ini. Terkait dengan luka yang dialami oleh almarhum, luka tusuk ada 22, kemudian ada luka benda tumpul. Kalau Anda melihat dari pola kekerasan, Mbak Hanifah, yang terlihat dari luka-luka korban, apakah itu menunjukkan adanya kemarahan yang spontan atau justru perencanaan yang matang mungkin, Mbak Hanifah? Oke, baik. Biasanya kasus-kasus seperti ini yang disebut dengan overkill gitu ya, karena ada luka tusukan yang berulang dan ada luka bekas benda tumpul itu mengindikasikan adanya emosi yang sangat intens. Seperti adanya kemarahan, kepanikan yang ekstrim, atau kehilangan kontrol. Jadi bukan sekedar niat untuk melukai, tapi ada indikasi bahwa dia itu sangat-sangat marah gitu ya, ada emosi yang meledak-ledak gitu. Tetapi overkill ini juga tidak selalu berarti spontan. Maksudnya gini, ketika dia sudah menyerang, terus spontan dia melakukan terus-terusan. Bisa juga menunjukkan upaya memastikan bahwa korban sudah benar-benar kehilangan nyawanya. Jadi pola luka harus tetap dibaca bersama dengan konteks waktunya seperti apa, alat yang digunakan seperti apa, dan dinamika TKP-nya seperti apa. Jadi bisa mengarah kepada emosi personal yang sangat-sangat kuat ketika kita melihat overkill sedemikian rupa, atau kekerasan berlebihan untuk memastikan bahwa korban itu benar-benar kehilangan nyawa. Oke, kalau melihat timingnya Mbak Hanifah pada saat kejadian ya, selain terjadi hujan deras saat itu faktor alam, tapi tidak ada security, kemudian ART juga sudah pulang semua. Nah, seberapa besar kemungkinan sebenarnya pelaku ini adalah orang yang sudah mengenal tata letak rumah atau paling tidak rutinitas keluarga korban kalau melihat pola-pola itu? Oke, kalau kita melihat nampaknya demikian. Ya, karena kalau tidak ada yang barang hilang berarti yang disasar kan bukan barang ya, Mbak ya, ya Mas ya. Karena tidak ada sesuatu yang hilang dan tidak ada sesuatu yang rusak gitu. Tetapi dalam kriminologi environmental, rumah mewah itu justru menjadi ruang yang relatif tertutup, apalagi tidak ada penjagaan. Ditambah lagi dengan CCTV yang rusak. Kita tidak menuduh, tapi apakah 2 minggu rusak itu sudah dipersiapkan oleh pelaku atau memang rusak dengan sendirinya. Tapi setidaknya kondisi-kondisi ini bisa jadi sudah dipelajari oleh pelaku. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda perusakan, ada kemungkinan besar pelaku adalah orang yang familiar dengan ruangan tersebut, dengan lingkungan rumah, mengetahui akses untuk masuk ke dalam rumah, dan memahami rutinitas penghuninya, bahkan siapa saja yang berada di rumah itu di jam-jam tertentu. Jadi ini bukan berarti anggota keluarga, tapi bisa orang dekat, atau pekerja, atau individu yang pernah memiliki akses ke dalam rumah sebesar itu. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Kita tentu berdoa semoga kasus ini bisa segera diusut. Tentu sebuah kehilangan yang sangat berat, bocah berusia 9 tahun harus menjadi korban dalam peristiwa seperti ini. Terima kasih Mbak Hanifah sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.